Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya, meskipun masih melalui daring ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa makna Rasul yang ini ya, dengan ayatnya juga ini ya yang kita sudah bacakan juga kemarin. Kita lanjutkan di minggu yang kelima ini, yaitu tentang tugas dan sifat Rasul Allah ya. Jadi kalau makna Rasul kemarin itu adalah utusan ya. Nah, kalau sekarang kita harus tahu juga tugas-tugasnya ya. Jadi tugas para Rasul itu apa sih ya? Ya, nah, Bapak kemarin juga sudah singgung ya. Jadi para utusan Allah itu mempunyai tugas ternyata yang sangat berat ya, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Oh, Pak, berarti mereka itu juga mengajak supaya kita selamat di dunia akhirat, Pak ya? Iya, seperti itu ya. Jadi tugas mereka itu sangat berat sekali ya. Kalau zaman dahulu ya, jangankan untuk diajak berdakwah, yuk sholat yuk. Wah, kalau zaman dahulu orang diajak seperti itu, bukan ngomong iya atau nanti atau sebentar, tapi malah golok yang diacungkan, golok. Pedang yang diacungkan. Kamu ngomong apa? Sini, saya tebas leher kamu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau zaman dahulu, zaman para nabi itu sangat berat sekali mendakwahkan Islam itu kepada orang jahiliyah ataupun orang yang bodoh ya. Jadi orang jahiliyah itu, orang bodoh itu, zaman dahulu itu, mereka itu diajak kebenaran itu sulit sekali. Bukan sulit, malah melawan ya. Kalau zaman sekarang, orang diajak kebenaran tidak melawan memang ya, tapi membangkang. Apa bedanya Pak membangkang dengan melawan? Nah, kalau dulu itu sangat antusias emosi ya, melawan ya. Tapi kalau zaman sekarang, orang diajak dalam kebenaran, itu hatinya males ya, menurutkan hawa nafsu. Nantilah, entarlah, saya sedang sibuk. Nah, seperti itu jawaban orang sekarang. Nah, seperti itu ya. Kenapa mereka tidak melawan? Ya, karena sebenarnya mereka ini orang yang sekarang, mereka tahu sholat itu kewajiban ya. Puasa Ramadan itu wajib. Sholat sunnah duha itu mendapat pahala. Kita bekerja untuk suami istri ya, untuk anak itu pahala. Belajar pun sama, pahala. Tapi dalam hati mereka, pahala sih pahala, tapi saya lemes nih, saya belum sarapan nih. Nah, jadi ada aja alasan di dalam hatinya bagi orang yang sekarang ya, bukan zaman dahulu, bukan zaman jahiliyah ya, ataupun zaman kebodohan, tapi orang yang sekarang, zaman sekarang ini ya, mereka itu lebih mengutamakan nafsunya daripada keuntungan dunia akhiratnya. Seperti itu dia. Ada yang mengutamakan keuntungan dunianya saja. Saya terus bekerja, saya jualan terus, siang malam jualan terus, mencari uang terus. Nah, giliran sholat, giliran puasa Ramadan lewat. Ini namanya tidak mau, bukan tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan ya. Jadi mengabaikan nasihat kebaikan ya, ujung-ujungnya adalah kerugian bagi kita sendiri ya. Jadi agar tugas para rasul itu sukses dan berhasil ya, para rasul itu diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah ya. Yang dikenal ya, sifat tersebut yang dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi rasul. Nah, siapa yang hafal sifat wajib bagi rasul? Ayo, hafal nggak? Hafal ya, harus hafal ya. Sidik, fatonah, amanah, tablik ya. Tuh, kalian harus hafal semua itu ya. Sidik artinya apa, fatonah artinya apa ya.
Itu harus hafal ya, kalian harus tahu ya. Karena kalau zaman sekarang ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul, maka bohong. Kok bohong, Pak? Iya, karena zaman sekarang tidak ada orang yang bisa sidik ya, artinya benar, fatonah pinter ya. Orang pinter banyak, tapi orang yang benar ya 1001 ya. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan ya. Nah, di sini ada dialog ya antara ayah dengan putrinya ya. Tuh ya. Jadi dalam gambar ini menceritakan bahwasanya ayah dan putrinya ini sedang bercakap-cakap tentang mengenai sifat-sifat nabi. Nah, di buku kalian ini sudah ada ternyata nih ya. Sifat-sifat nabi itu ya, kata ayah Fatimah. Yang pertama sidik. Sidik itu artinya apa, anak-anak? Benar ya. Jadi kalau berkata benar, nggak mungkin nabi itu tidak pernah, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong ya. Ucapannya benar ya. Tuh. Perlakuannya benar, tidak mungkin bohong. Amanah ya, amanah itu artinya kayak contohnya begini. Fatimah, ayah tolong beliin kecap ya di warung, ini uangnya 5.000, harganya 5.000 tuh di sana ya. Nah, ternyata si Fatimah tadi ke warung kemudian bukan beli kecap tapi malah jajan. Nah, uang yang 5.000 tadi yang suruh ayahnya beli kecap malah beli makanan yang tidak disuruh sama orang tua. Itu namanya tidak amanah ya. Jadi tidak bisa dipercaya. Amanah-amanah itu bisa dipercaya ya. Jadi kalau kita dititipin sesuatu, kita disuruh ngapain, kita menyampaikan ya. Kita amanah ya, dipercaya. Jadi kita itu nggak pernah bohong ya. Itu namanya amanah. Ada nggak orang yang sekarang tidak pernah bohong seumur hidupnya? Tidak ada. Termasuk Bapak. Pasti pernah berbohong. Kalian apalagi ya sama mama. Ngaku enggak. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa zaman sekarang ini orang memang pinter ya, sidik ya. Tapi kalau amanah belum tentu ya. Kemudian ada tabligh ya. Tabligh itu menyampaikan ya. Kata mamanya, Putri, tolong nanti sampein ke Pak Guru ya. Kalau Mama belum bisa ke sekolah hari ini ya. Udah Putri sampaikan ke Pak Guru. Ternyata si Putri bukannya ke sekolah malah main ke pasar. Itu namanya tidak tabligh ya, tidak menyampaikan. Sudah tidak amanah ya, tidak bisa dipercaya, tidak menyampaikan amanat ya. Itu namanya ya bukan nabi ya. Kalau nabi selain ucapannya benar ya, kemudian amanah dapat dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan apa yang telah dititipkan ya. Kemudian fatonah ya, yaitu pintar. Tidak ada nabi yang bodoh ya. Semua nabi itu pintar. Pak, katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Awalnya seperti itu ya. Sebelum nabi diajarin oleh malaikat Jibril ya. Sebelum diajarin oleh malaikat Jibril ya, Nabi Muhammad memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya, ataupun yang dikenal dengan ummi ya. Ummi ya, bukan umi. Kalau umi mah ibu ya. Ummi ya, UMY ya tuh ya. Tuh. Jadi ciri-ciri nabi itu ya, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya benar, amanah berarti dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan amanahnya ya, ataupun titipan, fatonah ya sudah pasti pintar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam percakapan antara ayah dengan Fatimah di sini ya, jadi menceritakan tentang sifat-sifat nabi ya. Tuh. Nah, di sini sudah ada ya. Kalian tinggal baca saja. Jadi sifat nabi itu yang pertama
Sidik artinya jujur ya, tuh ya. Ataupun benar ya. Jadi nggak mungkin Nabi itu tukang bohong ya. Tuh. Ya, kedua, Rasul itu amanah artinya dapat dipercaya. Tadi sudah Bapak ya sampaikan. Nah, tinggal kalian baca aja ini ya. Nah, jadi kalian harus hafal ya. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kalian harus hafal ini ya. Sifat wajib bagi para nabi ya. Jadi kalian harus hafal itu ya. Nah, kemudian ya tugas kalian Bapak minta ya kalian buat dialog ya di dalam modul ini. Nih di dalam modul ini ya. Bapak minta kalian buat dialog ya tentang ya kayak cerita Fatimah ini ya dan ayahnya. Ya. Nah, untuk dialog ini boleh kalian tulis di buku tulis ya. Ini kalau yang punya modul ya silahkan langsung ditulis di modul di sini ya sebagai tugas kelima ini. Atau boleh diketik di Google Form yang sudah Bapak sediakan di sini ya. Di sini Bapak lihat dulu ya. Nah ini ya. Kalian juga bisa mengetik di sini ya. Ini mengetik di sini ya tentang percakapan ya ataupun dialog kalau nggak tahu percakapan ya dialog kalau nggak tahu dialog ya percakapan ya seperti yang tadi itu ya seperti tugas Fatimah ya. Ya ini ya. Mana tadi? Ini ya. Jadi di sini ada percakapan antara ayah dan Fatimah ataupun putrinya ya. Nah, kalian buat percakapan seperti ini ya. Nah, jadi ayahnya ngomongnya apa, kemudian si Fatimah ngomong apa ya. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Nah, kemudian boleh juga kalian mengetik di sini atau ditulis di buku tulis kemudian diupload di sini ya di Google Form-nya. Atau juga bisa kalian ditulis di buku tulis ya. Setelah di buku tulis kalian tulis, kemudian difoto bisa juga dikirim via WA ke Bapak ya. Ini saja mungkin untuk pertemuan di minggu yang kelima ini ya. Semoga kita bisa meneladani sifat para nabi dan rasul ya. Keempat sifat ini ya. Jadi kita bisa menjadi orang yang jujur ya, kemudian menjadi orang yang amanah, kemudian menjadi tabligh ya ataupun menyampaikan dan kemudian juga menjadi orang yang cerdas. Oke anak-anak ya. Terima kasih pertemuannya untuk di minggu yang kelima ini. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.